Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mereka meninggal dunia, sehingga mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Lantas, bagaimanakah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan hambanya dari dosa-dosa? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Setiap anak cucu Adam memang dilahirkan dalam keadaan suci. Tak satu pun manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa atau mewarisi dosa-dosa orang-orang terdahulu. Akan tetapi manusia tidak selamanya pula dalam keadaan suci. Seiring dengan bertambahnya umur manusia pun, satu persatu sudah mulai mengotori dirinya dengan dosa-dosa. Yang dulunya dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih, kini sudah ada yang bergelimang dosa. Dosa yang didapatkan manusia tersebut disebabkan diri manusia tersebut telah dikuasai oleh hawa nafsu dan tipu daya setan. Walaupun manusia penuh dengan dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesempatan untuk manusia supaya memperbaiki kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu. Bahkan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia supaya taubat setiap hari. Apabila manusia sadar dengan waktu yang masih diberikan Allah tersebut, maka disinilah manusia akan kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kembali ke jalan yang benar, tentu manusia harus bisa menguasai hawa nafsunya serta jauh dari tipu daya setan. Ada 3 hal yang amat besar fungsinya untuk memastikan manusia yang beriman agar selalu terjaga dan terlindung dari penguasaan hawa nafsu dan tipu daya setan, sehingga manusia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak dalam keadaan suci, bersih, dan diridhoi. Inilah 3 cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan hambanya dari dosa-dosa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kepada hambanya, lalu hambanya ridho. Musibah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ujian untuk menghapus dosa. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik itu penyakit biasa maupun penyakit menahun, kegundahan dan kesedihan, atau hanya duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus semua kesalahannya dengan semua penderitaan yang telah dialami. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, musibah juga bisa mengangkat derajat manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menginginkan atas diri hambanya suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempercepat baginya cobaan di dunia. Dan jika Allah menginginkan atas diri hambanya keburukan, maka dia akan menahan cobaan tersebut dengan semua dosanya hingga dia menebusnya pada hari kiamat. Dari hadis Rasulullah SAW tersebut, sudah selayaknya kita sebagai hamba Allah memahami bahwa setiap musibah itu sebagai satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun serta memberikan jalan untuk kita supaya mau bertobat, sehingga dia bertemu Allah dengan jiwa yang ridho lagi diridhoi. 2. Allah hidupkan jiwanya lalu dia bertobat. Pada dasarnya setiap manusia berbuat dosa pasti mengetahui bahwa yang diperbuatnya tersebut merupakan kesalahan yang besar. Akan tetapi perbuatan tersebut tetap dikerjakan, sebab dirinya sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan setan. Bagi orang yang beriman, setiap berbuat dosa, perasaan takut kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada. Di saat ada perasaan takut tersebut ada, disinilah jiwanya hidup kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk pintu hatinya sehingga dia senantiasa bertaubat. Setiap jiwa orang mukmin yang kembali kepada Allah
bagaikan mati hidup semula. Begitulah perumpamaan sebagaimana perumpamaan di dalam Al-Quran. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Quran Surat Al-An'am ayat ke-122. Dengan menghidupkan jiwa orang yang beriman, disinilah kembali orang yang beriman bertaubat atau kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntun hatinya, lalu dia suka beribadah. Tentunya hati yang digerakkan untuk beribadah tersebut adalah ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mengharapkan pujian dari makhluk Allah yang lain. Orang yang beriman apabila bergerak hatinya untuk melakukan ibadah merupakan tuntunan Allah kepada hambanya, semata-mata mau mensucikan kita dan memberi ganjaran yang baik di sisinya. Bukankah salat menjadi penghapus dosa-dosa kecil selama tidak dilakukan dosa besar? Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan merupakan proses pergiliran penghapusan dosa yang sepatutnya disyukuri. Jauh sekali melahirkan jiwa manusia yang sombong dan suka memuji diri sendiri. Sebagai seorang yang sudah suka melaksanakan ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepatutnya lah disyukuri. Sebab Rasulullah SAW sendiri yang sudah diampuni dosa-dosanya serta dijamin masuk surga tetap rajin beribadah. Sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bangun sholat di waktu malam sehingga pecah-pecah kaki baginda. Saya bertanya, mengapa kamu berbuat begini ya Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW bersabda, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur atas nikmat Allah tersebut? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.